Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Siapakah engkau? Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada. Segala sesuatu berubah dalam waktu. Dulu ketika kita masih seragam dalam kemiskinan dan kekurangan pendidikan, ada tenggang rasa. Ada rasa solidaritas, ada semangat saling menghargai dan saling menghormati. Waktu terus berputar sehingga membawa kita dalam keadaan saat ini. Semua orang sudah bisa makan dari piringnya sendiri. Pendidikan bukan suatu hal yang sulit didapatkan. Kita memiliki lulusan-lulusan sarjana yang begitu banyak. Ada hal yang berubah juga di sini, bahwa perasaan yang muncul adalah saya orang kaya dan saya orang pintar. Kekayaan dan kepintaran tidak dilihat sebagai berkat, tetapi malahan dijadikan alat untuk menyombongkan diri. Jika sekarang tampil orang tua yang hidup di era kemiskinan dan kekurangan pendidikan untuk memberikan suatu pandangan, ia akan menerima pertanyaan, "Siapakah engkau?" "Kalau aku kan S1, aku orang kaya dan mampu. Lalu kamu siapa?" Berbicara tentang kebenaran dan hal-hal yang baik di masa ini sudah hampir tidak ada tempat untuknya. Tempat kebenaran itu adalah siapakah engkau. Inilah kesombongan. Saudara-saudariku terkasih, kesombongan itu artinya menempatkan diri di atas yang lain. Orang sombong, ia hanya akan mampu memandang ke bawah. Tak ada kemampuan di dalam dirinya untuk memandang ke atas, karena ia tidak rela orang lain ada di atasnya. Di dalam benak orang sombong, tidak ada lagi tempat untuk diisi, karena baginya dirinya itu sudah penuh menurut ukurannya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, kedua bacaan suci hari ini menegaskan
bahwa kesembuhan dan keselamatan hanya akan terjadi ketika orang mampu memandang ke atas. Iya, ke atas. Karena di atas sana ada Tuhan yang memungkinkan kita ada sampai saat ini. Bahkan memastikan kita untuk berada di mana setelah siara hidup kita di dunia ini berakhir. Bangsa Israel mengeluh di tengah-tengah perjalanan dari daerah perbudakan menuju tanah air mereka. Mereka mengeluh karena makanan dan minuman terasa hambar. Mereka tidak rendah hati untuk melihat bahwa Tuhan sedang membawa mereka keluar dari perbudakan. Maka mereka mengeluh. Inilah kesombongan Israel. Terhadap hal itu, Tuhan menurunkan ular-ular berbisa bagi mereka. Tuhan mau membuat mereka sadar dan bersyukur atas apa yang baik yang sedang mereka lalui. Mereka hanya akan sembuh dan bebas dari pagutan ular itu jika mereka mengangkat muka dan memandang ular tembaga yang diangkat oleh Musa. Inilah cara Tuhan membuat bangsa ini rendah hati dan memandang Tuhan dalam perjalanan ini. Yesus menegaskan bahwa apabila orang-orang Israel telah meninggikan Dia, baru mereka sadar bahwa Dialah utusan Allah. Yesus mau meminta mereka untuk memandang semua perbuatan baik yang telah Ia lakukan sebagai cara Allah menyelamatkan mereka. Orang-orang Yahudi masih hidup dalam kesombongan diri sebagai orang istimewa, dan tidak boleh ada orang sekelas Yesus boleh melebihi mereka. Saudara-saudariku terkasih, kesombongan dapat menutup pintu rahmat bagi kita. Kita tidak akan bisa dibentuk dan diselamatkan karena hati kita tertutup untuk menerima hal-hal baik yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita diminta untuk memandang Tuhan sebagai yang tertinggi dari apapun dan dalam situasi apapun. Kerendahan hati adalah kuncinya agar rahmat Allah itu mengalir turun ke atas kehidupan kita. Rahmat itu sifatnya seperti air, mengalir dari atas ke bawah. Jika kita menempatkan diri di puncak, maka rahmat tidak akan mengalir ke atas kehidupan kita. Semoga kita semua sadar dan rendah hati untuk memandang Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua.